Renungan firman Tuhan kepada kita, perbedaan yang menentukan. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita akan melihat bahwa Tuhan menghargakan orang-orang yang menghormati Dia. Coba katakan, Tuhan menghargakan orang yang menghormati Dia. Sekali lagi, Tuhan menghargakan saya yang menghormati Dia. Amin. Yang menghormati Tuhan, yang setia menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan tidak pernah melupakannya. Tuhan sangat menghargakannya. Tuhan memperhatikan umat yang benar-benar sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Mari kita baca dulu Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Maliaki 3 ayat 13 sampai 18. Sudah dapat? Saya baca ayat 13, saudara baca ayat 14 berikutnya bersaut-sautan sampai dengan ayat yang ke-18. Dari firman Tuhan ini, saudaraku, kita belajar yang pertama sekali, ucapan kita ini bisa membuat kita berdosa. Kita dapat pelajaran dari bangsa Israel. Dari bangsa Israel, apa yang harus kita hindari dari perkataan mereka, ucapan mereka, kata-kata mereka. Karena ucapan kita, kata-kata kita, ternyata bisa membuat kita berdosa. Nabi Maliaki menyerang dosa mereka dengan berkata, bicaramu kurang ajar. Ya, atau kata-katamu dalam ayat yang sebelumnya lebih halus, Maliaki 2 ayat 17. Kamu menyusahi Tuhan. Itu artinya ya, dalam paralel yang lain, artinya, saudaraku, kata-katamu kurang ajar. Di sini dikatakan, kamu menyusahi Tuhan. Itu paralel yang lain. Kamu menyusahi Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusahi Dia? Dengan cara kamu menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Kepada orang-orang yang demikian, Ia berkenan. Atau jika tidak, di manakah Allah yang menghukum itu? Saudaraku yang kekasih, memang di dalam Maliaki ini sudah sangat kasar ini. Tapi di dalam ayat sebelumnya masih halus. Kamu menyusahi Tuhan. Bagaimana menyusahi Tuhan itu? Dikatakan di sini, saudaraku yang kasih. Ya. Karena mereka bertanya, dengan cara bagaimana kami menyusahi engkau? Dengan cara menyangka setiap orang yang berbuat jahat adalah baik di mata Tuhan. Selamat juga orang yang berbuat jahat itu. Dilindungi Tuhannya yang orang jahat itu. Dengan cara berpikir begitu dan berkata demikian, kita menyusahi Tuhan. Lebih kasar dikatakan dalam Maliaki, bicaramu kurang ajar. Saudaraku yang kasih, betapa pentingnya kita menjaga ucapan kita. Bilang sama temannya, jaga ucapanmu. Haleluya. Di sini anggapan yang keliru dalam benak orang Israel, saudaraku, tentang Tuhan. Mereka berpikir, Tuhan berkenan kepada orang berdosa. Mereka berpikir Tuhan berkenan kepada orang yang, saudaraku yang kekasih, melakukan dosa dan membiarkan orang berdosa, saudaraku yang kekasih, tumbuh subur. Seakan-akan Tuhan membiarkannya. Itu dalam benak bangsa Israel. Akibatnya mereka cemburu melihat orang yang hidupnya jahat, tetapi hidup dengan nyaman. Hidup dengan harta. Hidup dengan kemewahan. Saudaraku yang kasih. Bahkan di dalam Alkitab berkata, gemuk-gemuk mereka semua.
Saudaraku yang kekasih, bangsa Israel ini cemburu. Adakah kita cemburu kepada orang-orang berdosa? Tidak. Tanya dulu. Tapi memang udah lamanya dia cemburu, ya kan? Tanya dulu. Waduh, cemburu doh sama orang-orang berdosa di luar sana? Tidak, amin. Kita bangga sebagai anak Tuhan. Haleluya. Anak Tuhan dan diberkati. Diberkati tidak jadi anak Tuhan, taunya kita ujungnya kemana? Betul? Jadi dua-dua. Diberkati dan jadi anak Tuhan. Saudara yang kekasih, kita tidak sadar kadang-kadang kita juga berpikir seperti itu ya. Bukan kita lah, adalah orang-orang yang berpikir demikian. Saudara yang kekasih, itu namanya menyusahkan Tuhan. Yang halusnya sajalah yang kita ucapkan. Amin. Ternyata Tuhan bisa disusahkan. Bagaimana caranya kita menyusahkan Tuhan? Kita berkata sama dia, Tuhan, mananya? Gaknya kau libas orang yang berdosa itu? Gaknya ditabrak mobil orang yang berbuat dosa itu? Kalau kita berpikir demikian dan berkata demikian, ternyata kita menyusahkan Tuhan. Itu bahasa halusnya. Bahasa kasarnya kata Maleaki, bicaramu kurang ajar. Jadi jangan ada yang menyusahkan Tuhan. Haleluya. Nanti kalau kita susahkan, nanti seperti Maleaki. Tadinya sudah halus, lalu Tuhan lebih kasar lagi ngomongnya sama kita. Jangan. Haleluya. Saudaraku, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara, pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya, berakal budi. Maksudnya apa, saudaraku? Supaya kita menjaga ucapan kita. Jangan sampai ucapan kita, ucapan yang tidak beriman. Ucapan yang negatif. Ucapan yang tidak memberkati. Ucapan yang kotor. Haleluya. Tuhan mendengar kata-kata kita. Dia rekam seluruh kata-kata kita. Percayakah saudara Tuhan mendengar ucapan atau kata-kata kita? Atau tidak ada memori bagi Tuhan untuk merekam kata-kata kita? Kalau handphone di dunia ini, rekaman di dunia ini, hard disk berapa ribu giga pun, berapa gigabyte, enggak, saudaraku mungkin enggak sanggup. Tapi memorinya Tuhan tidak terbatas. Haleluya. Sebagai contoh bilangan 12 ayat 2, kata mereka, sungguh Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja, bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Berarti Tuhan mendengar ucapan kita, Tuhan mendengar kata-kata kita. Bilang sama temannya, Tuhan mendengar apa yang engkau ucapkan. Yes, Yeremia 8 ayat 6, aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Memperhatikan dan mendengarkan. Bisik-bisik pun kita, Tuhan perhatikan, Tuhan dengar. Haleluya. Mereka tidak berkata dengan jujur. Tidak ada yang menyesal karena kejahatannya. Dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling. Seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Tidak ada yang mau bertobat. Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Taunya Tuhan rupanya. Bilang sama temannya kanan kiri, taunya Tuhan.
Haleluya. Seringkali manusia beranggapan, saudaraku, bahwa Tuhan hanya memperhatikan tingkah laku kita, karakter kita. Enggak, bukan hanya itu yang Tuhan perhatikan. Tapi perkataan, ucapan. Amin. Bukan hanya tingkah laku, bukan hanya karakter, tapi perkataan kita dia perhatikan. Yesus berkata, ini langsung dia yang mengatakannya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Kalau saudara baca dari Alkitab elektronik itu tulisan warna merah. Itu artinya langsung dia yang mengucapkannya. Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Amin. Setiap kata yang sia-sia, berarti benar-benar kita harus menahan diri kalau mau bicara. Perkataan sia-sia jangan diucapkan. Haleluya. Bilang dulu sama temannya perkataan yang memberkati. Kau ganteng. Bajumu bagus sekali. Aduh, lipstikmu itu ya merahnya. Rebondingmu itu mantap kali. Di mana kau rebonding? Jangan bilang, bau neho. Meridi ho nakiko. Jangan. Haleluya. Jangan. Itu perkataan sia-sia, gak perlu itu. Haleluya. Kalau saudara menghirup wangi yang tidak enak, kasih dia parfum. Amin. Masker. Kalau nggak sanggup, pakai masker. Nah, saudara yang kasih. Jadi penerapannya kepada kita, dosa melalui kata-kata bisa terjadi kalau kita mencaci maki. Mengeluarkan kata-kata kotor. Menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Berdusta. Memfitnah. Melayani apa untungnya? Saudara yang kasih. Kalau nggak ada PK, nggak mau melayani. Berusaha cari gereja besar supaya besar juga PK-nya. Saudara yang kasih. Ya. Hati-hati. Dalam hal ini kita bisa masuk ke dalam jebakan iblis yang namanya menghina Tuhan. Jadi, apa yang harus kita terapkan? Kalau saudara sering beranggapan bahwa pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan itu adalah sia-sia, mari kita baca 1 Korintus 15 ayat 58. 2-3 ayat. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah, semakin giatlah. Amin. Sebab apa? Kenapa kita harus teguh? Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus kokoh? Kenapa kita harus saudara pegang teguh? Jangan goyah katanya. Dikatakan sebab jerih payahmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Amin. Apakah saudara sering merasa bahwa mentaati Tuhan, melayani Tuhan tidak ada untungnya? Dan karena itu saudara tidak melakukannya? Tidak ada untungnya. Ngapain? Melayani tidak ada untungnya, ngapain? Mengunjungi ngapain? Jemput jiwa, ngapain? Ruginya nanti ngongkosi jiwa itu lagi. Ngasih persembahannya lagi kalau nggak ada persembahan. Apalagi nggak ada sepatunya.
Haleluya. Saya banggalah kepada saudara yang membawa jiwa baru, apalagi dia sakit. Ya, saudara bopoh-bopoh dia datang ke gereja. Saudara tuntun-tuntun dia datang ke gereja. Lebih lagi saudaraku, kadang-kadang saudara kasih celananya, saudara kasih sandalnya. Saya bangga. Amin. Saudara yang kasih, tapi ada juga orang yang berpikiran, ngapain aku capek? Rugi yang ada. Saudara yang kasih, itu menghina Tuhan. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi saudaraku, jangan lihat upah yang ada di dunia ini kalau kita mengikut Tuhan. Kalau kita jadi karyawan boleh. Amin. Kalau ikut Tuhan, saudara gak usah pikir upah, gak usah pikir PK. Kenapa? Karena Tuhan itu melihat dan mendengar. Orang aja bilang. Dengarnya sampai belakang. Kurang. Kuatkan sedikit lagi. Haleluya. Jangan dipikir PK atau gaji dalam melayani Tuhan. Memang kita namanya bekerja buat Tuhan. Amin. Kalau bekerja buat Tuhan, memang yang gajinya dari Tuhan. Amin. Amin. Belum datang, sabar saudara. Percayalah. Amin. Orang-orang yang berkorban tahu itu. Saudara yang kasih, tahu dia bahwasanya Tuhan itu tidak pernah berhutang. Tuhan itu tidak pernah membiarkan orang yang berkorban, orang yang melayani, orang yang memberi. Amin. 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 Tidak pernah Tuhan biarkan. Amin. Gak usah kita gegabah seperti orang dunia, saudaraku yang bersungut-sungut. Gak ada untungnya. Ngapain? Capek-capek. Ngapain gak usah grup? Uang keluar lagi. Persembahan lagi nanti di sana. Dosa pak, ngapain? Tong dok, duduk-duduk ando di sini. Mudah-mudi ngapain? Tapi saya bangga kepada kita jemaat Tuhan. Hujan pun dia datang beribadah. Amin. 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 Bilang sama temannya, saya bangga engkau kalau ada halangan tetap engkau datang. Haleluya. Haleluya. Saudara yang kasih, penerapannya bagi kita saudaraku, mungkin saudara tidak pernah berkata bahagianya orang-orang yang tidak percaya itu. Tetapi kalau saudara berkata, jadi orang Kristen itu tidak enak karena hari Minggu harus ke gereja. Padahal orang yang bukan Kristen bisa jalan-jalan, piknik, bertamasya, berlibur. Mereka bisa melakukan dosa apapun dan mereka tetap kaya. Itu sama saja. Pernahkah kita berpikir demikian, saudaraku? Kalau pernah, jangan lagi seperti itu pemikiran kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Berbuat fasik yang diterjemahkan pembuat kejahatan, mereka katakan mujur. Itulah sungut-sungut mereka. Jadi penerapannya dalam hidup kita, jangan iri kepada orang-orang yang berhasil dan kaya di dunia dengan cara yang jahat, dengan menggunakan cara yang tidak halal. Amin. Amin. Jangan cemburu. Tetap kerja keras, tetap rajin. Amin. Amin. Mereka katakan lagi, dengan mencobai Allah pun mereka luput. Artinya bagaimana? Dengan mencobai Allah pun mereka luput. Artinya dengan berbuat dosa pun mereka tak dihukum. Itulah sungut-sungutnya bangsa Israel ini. Saudara yang kasih, dalam hal ini diartikan menantang Allah. Itu menentang Tuhan. Amin. Jangan menentang Tuhan, karena tidak ada seorang pun yang sanggup menentang Tuhan.
Malaikat pun nggak sanggup, apalagi kita. Bilang sama temannya, malaikat pun nggak nyanggup, apalagi kita. Haleluya. Jadi saudaraku, jangan menentang Tuhan. Dosa berikutnya yang harus kita sadari, hindari tuduhan mereka bahwa Tuhan itu tidak adil. Tidak adil. Mari kita memperhatikan ini, saudaraku. Tuhan mendengar dan memperhatikan orang yang bertobat. Ayat 16a, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Amin. Ini menunjukkan bahwa hasil teguran dari Maleakhi ada orang-orang yang bertobat. Jadi kalau ditegur bertobat. Jangan ditegur malah Pak Tinggal yang bilang ya. Jangan ditegur malah malah juga dengan iman Pak Tenggolan kalau ditegur rendah hati ya. Amin. Bilang sama temannya, kalau kau ditegur jangan membangkang. Haleluya. Haleluya. Di sini saudaraku, Maleakhi menegur dan ada yang bertobat. Haleluya. Mana yang mau kita pilih? Ditegur bertobat atau ditegur membangkang? Amin. Puji Tuhan. Ya Bang. Orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan pasti akan tunduk kepada firman. Apakah kita mau takut akan Tuhan? Orang-orang ini berbicara satu dengan yang lain. Saudaraku yang sudah dilayani, yang mau bertobat, bercakap satu dengan yang lain. Amin. Ini menunjukkan persekutuan di antara orang-orang itu, di mana mereka saling menguatkan. Jadi kalau kita ditegur, mari saling menguatkan. Disitulah kumpulnya orang-orang yang bertobat. Jelas bahwa tuduhan mereka yaitu bahwa mentaati Tuhan itu sia-sia adalah salah. Salah itu pemikiran yang berkata sia-sia taat kepada Tuhan, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Itu pemikiran yang salah. Tuhan punya peringatan, amin. Ayat 16b, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Saudaraku, dikatakan kitab peringatan. Apakah ini secara rupiah ataupun secara teologi gak menjadi persoalan. Ada juga dikatakan kitab kehidupan. Dan di sini dikatakan ada kitab peringatan. Ya, bagaimana pun caranya kita menafsirkannya, hurufiah atau teologi, saudaraku, itu gak begitu penting. Yang paling penting, saudaraku, jelas di sini, ya, ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang terkasih, Tuhan memang bisa saja menunda berkat orang benar itu. Bisa saja. Ketika Daniel berdoa 21 hari tertunda karena ada pertempuran di udara dalam mengantarkan jawaban doa. Betul? Haleluya. Tuhan memang bisa saja menunda hukuman juga bagi orang berdosa, atau menunda berkat bagi orang yang berbuat baik, tetapi Ia mencatatnya. Kitalah yang di dunia ini tahu dengan perkataan mencatat. Sebenarnya Tuhan tidak
tidak perlu mencatat. Amin. Tapi karena kita manusia taunya mencatat, merekam, jadi dia tuliskan dengan perkataan. Dia tahu mencatatnya dan tidak mungkin melupakannya. Kalau kasbon saudara jualan, mungkin bisa saudara lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Dia memberi hukuman yang tetap di dalam dosa. Dan dia akan memberkati orang yang menghormati dia. Amen. Amin. Amin. Percayakah saudara? Amen. Percayakah? Amen. Puji Tuhan. Wahyu 20 ayat 12 Sampai 3. sampai 13. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga semua kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Haleluya. Ingat ya, bukan hanya perbuatan karakter, tapi perbuatan ucapan mulut bibir kita ini termasuk dihakimi. Saudaraku, Haleluya. Amin. Jesus. haleluya. Oleh Tuhan, kasih roh Tuhan. Amin. Yuk baca dulu Wahyu 20 sambil menunggu Pak Sudi ini menghidupkan segala sesuatu yang perlu hidup. Wahyu 20 ayat 12 sampai 13. Ayo saudara baca ya. Saudaraku, dikatakan di sini Tuhan menghakimi. Tuhan menghakimi. Ini saudaraku jangan salah sangka ya. Jangan seperti orang berkata, kau dosamu ini. Kau nggak pernah kau buat baik. Bukan itu. Menurut penghakiman. Di dalam penghakiman bukan itu. Penghakiman itu menerima mahkota. Haleluya. Haleluya. Jadi ada waktunya nanti kita dihakimi. Maksudnya bagaimana? Bukan salahmu ini, dosamu ini. Bukan itu. Karena kalau di kejaksaan atau di penghakiman dunia ini, bukan hanya masalah yang dihakimi. Enggak. Tetapi ada juga tentang warisan yang perlu, saudaraku yang kekasih, diadili. Amin. Nah, ini di sini dihakimi ini maksudnya menerima warisan. Kalau kita takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, ada mahkota, ada warisan diberikan. Nih, itu nanti di penghakiman. Amin. Kalau kita, saudaraku, tidak menghormati Tuhan dan hidup di dalam dosa, kita tidak menerima warisan. Itu saja. Itu artinya menghakimi. Dihakimi. Amin. Kalau dari segi teologianya, kalau bahasa Indonesianya dikatakan mereka akan dihakimi menurut perbuatan mereka. Menurut perbuatannya. Apakah pahalanya besar? Maka hadiahnya besar. Mahkotanya besar. Amin. Terlalu capek Tuhan nanti istilahnya menyebut-nyebut dosamu. Kau dulu di dunia begini. No, begini. Gak perlu. Yang penting nanti sampai di sana penghakiman. Ini mahkotamu. Kamu di dunia gak ada. Gak ada yang pernah kau buat untuk kerajaan sorga. Nah, jadi saudaraku yang kasih, penerapannya kepada kita, kalau selama ini saudara terus berbuat dosa, karena saudara menganggap Tuhan toh juga tidak menghukum saudara, ingatlah bahwa Tuhan punya kitab untuk mencatat, mengingat semua itu. Bagian kita harus bertobat. Haleluya. Saudaraku yang kasih, semua tercatat, semua terekam dalam kerajaan sorga. Tidak ada yang tidak
terekam, tidak ada yang tidak tercatat. Kalau selama ini saudara ikut Tuhan dan saudara tidak merasakan berkat apa-apa, saya ulangi, kalau selama ini saudara setia ikut Tuhan dan saudara tidak merasakan berkat apa-apa, jangan putus asa. Jangan putus asa dalam mengikut Tuhan. Jangan berhenti mengikut Tuhan. Jangan berhenti percaya mengikut Tuhan. Tuhan mencatat, mengingat kesetiaan saudara, dan akan memberikan berkatnya tepat pada waktunya. Sabar, tepat pada waktunya. Yang jomblo, gimana ini? Kepala 4 perlu sabar lagi. Sabar. Amin. Indah pada waktunya. Yang belum punya rumah, sabar. Yang belum punya mobil, sabar. Yang belum punya sepeda motor, sabar. Indah pada waktunya. Saudara yang kasih, Tuhan punya waktu atau saat-saat yang terbaik. Karena memang Alkitab mengatakan demikian. Indah pada waktunya. Gak usah didesak. Yang penting kita berdoa dan percaya, beriman. Kerjakan apa yang Tuhan inginkan. Indah pada waktunya. Haleluya. Ayat 17 mengatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Orang yang disayangi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, dikatakan di sini, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi tidak pernah Tuhan biarkan. Amin, saudaraku. Kelihatannya tidak ada bedanya antara orang jahat dan orang baik atau orang beriman. Tapi akan tiba saatnya itu akan terlihat. Orang yang beribadah dengan orang yang tidak beribadah. Orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Itu akan kelihatan. Amin. Kalau orang yang beriman, orang yang beribadah tetap sabar, pada waktunya dia akan menerima berkat. Tapi kalau dia tidak sabar, tidak lulus, mundur, saudaraku, maka mungkin akan lebih lama lagi tertunda. Jadi jangan perlama, jangan buat saudaraku yang kekasih berkat kita diperlambat. Tetaplah percaya supaya pada waktunya apa yang kita rindukan itu diberikan Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih, sebelum hari atau saatnya tiba, tetap memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Dikatakan di sini orang yang ikut Tuhan akan menjadi milik kesayangannya. Tetapi belum kelihatan, saudaraku yang kasih, berkat itu tetaplah menjadi milik kesayangan Tuhan. Tapi apabila waktu Tuhan tiba, maka akan kelihatan bahwa kita adalah milik kesayangan Tuhan. Jadi tuduhan orang Israel itu tidak benar, ikut Tuhan itu sia-sia. Bilang sama temannya, tidak benar, ikut Tuhan itu sia-sia. Amin. Ada cara Tuhan yang terbaik. Satu contoh di dalam Alkitab, Tuhan pakai caranya. Orang yang takut Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, tidak takut akan Tuhan. Contohnya saudaraku yang kekasih. Dalam ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Seperti Rut. Inilah dia, contohnya. Siapa saudaraku? Rut. Rut ini baiknya luar biasa. Tapi Orpa
Dia tidak mau ikut mertuanya Naomi. Hanya Ruth yang mau pergi kemanapun mertuanya ini pergi. Dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Ruth mengatakan, Tuhanmu lah Tuhanku. Bangsamu lah bangsaku. Apa yang kau makan, itu yang ku makan. Haleluya. Tapi beda dengan Orpa. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Mula mau. Gak ada lagi anakmu yang mau kunikahi. Tapi Ruth tidak. Kemana engkau pergi, aku ikut. Engkau susah, aku pun ikut susah. Dia tetap ikut mertuanya. Amin. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Rut 2 ayat 15 sampai 16. Mari kita baca. Cara Tuhan ini luar biasa. Sudah dapat? 2, 3, ya. Setelah Rut bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun, ia boleh memungut. Janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit dari onggoan celai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini berkat anak soleh. Ini Ruth nggak tahu ini Boas berbuat demikian, nggak tahu. Ruth ini kalau bahasa kerennya sekarang tukang botot, pemulung, karena dia mengambil sisa-sisa jelai dari yang sudah disabit, sisa-sisa padi yang sudah disabit, gitulah. Kalau kita kan padi. Kalau di sana gandum, gitulah. Apa dikatakan Boas? Ya, apa yang dikatakan Boas? Sisakan. Itu ada yang memungut-mungut. Disengaja, saudaraku. Jangan ambil semua, sisakan sedikit. Biar ada diambilnya. Karena Boas melihat. Saudaraku yang kekasih, cara Tuhan ini luar biasa. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Tuhan, mungkin cara Tuhan juga seperti ini. Tuhan berkata kepada bos saudara. Amin. Pura-puranya dimarahinya saudara, dibentak-bentaknya saudara kan? Sabar, doakan dia. Siapa tahu sedang menguji, betul? Betul? Tapi kalau saudara tinjunya dia, tadinya saudara mau jadi manajer, malah jadi dipecat. Betul saudaraku? Betul. Saudara lagi mengunjungi, lagi menjemput jiwa, diludahi saudara. Sabar, itu ludah berkat. Cara Tuhan mungkin sedang menguji. Ini Pak Sembiring ini menjemput Pak Ginting ini gimana nih? Masih mau nggak dia menjemput? Mana dia? Absen pula. Adanya dia? Ada. Oh. Sorry Pak. Ada aja Bapak. Jadi sedang diuji. Sabar nggak Pak Sembiring ini? Atau dibilangnya sama Pak Ginting, kau nyusahkan aku aja. Tapi kalau Pak Sembiring ini menemani Pak Ginting ini dengan bernyanyi, ayo Pak Ginting, segala puji syukur sambil nyanyi, ayo. Nah, dia naikkan keretanya itu. Lulus. Nah, Tuhan berkata kepada Pak Sembiring ini, lembu 4 ekor nantinya
Jadilah pada ekor Pak Sembiring. Haleluya. Saudara, contoh. Cara Tuhan unik. Amin. Itu juga ini yang muda-mudi. Sungguh-sungguh aja lah layani Tuhan. Percayai. Dari tempat duduk kan diperhatikan saudara. Amin. Maka nyanyi pun nyanyi sungguh-sungguh. Amin. Supaya yang di kursi melihat saudara. Sungguh-sungguh itu Ani, Bang. Neteskan air mata pula lagi kan. Wih, wah. Aku ya. Ini di jam ini buru aduh naik. Haleluya. Akan tampil beda. Akan selalu kepada saudara penglihatan itu. Amin. Kalau Tuhan sudah itu yang sana kau perhatikan, jangan yang lain. Amin, saudaraku. Cara Tuhan itu unik. Siapa tahu nanti sekalinya dia datang ke sini, dilihatnya langsung dia madabulope. Sedahmu udah madabulope, jatuh cinta. Dijumpainya Pak Pendeta. Saya mau bicara. Ada apa? Gak ada utangku samamu kan? Bukan Pak Pendeta, bukan. Aku cuma mau nanya, guru apanya yang nyanyi tadi? Guru putar-putar nih Pak. Ale adong dona siak kangen adong siadean. Nah dia lomom. Tidak mungkin dua-dua deh. Sayang yang main musik hari ini, saudaraku nggak tampil. Haleluya. Begitu juga kita. Kalau di tempat duduk ini pun Tuhan lihat saudara menyembah Tuhannya. Oh, sembah kau Tuhan. Orang sudah duduk, saudara menyembah Tuhan. Ah, ini sungguh-sungguh ini. Tapi bukan karena ngantuk. Ada juga orang lupa duduk karena ngantuk kan? Sudah disuruh duduk, dia masih. Silakan duduk saudaraku. Kalau Tuhan lihat saudara sungguh-sungguh, gampangnya sama Tuhan itu. Amin. Ambil hatinya. Haleluya. Janganlah pula ditengoki kanan kirinya. Sambil keraskan hatiku. Tengok kiri. Aduh. Bengeringat. Tangis ini. Ingat sebelah kirion. Ayah ada persoalan. Ditengok. Ilu nepa. Tengok lagi sebelah kanan. Saudaraku yang kasih. Jangan. Dia nikmati berkatnya. Nikmati berkatnya. Kita nikmati berkat kita. Haleluya saudaraku. Jangan dengar-dengar orang menyembah Tuhan. Jangan dengar-dengar orang bahasa roh. Amin. Saudara dengar, lebe. Saudara mau ketawa tapi takut dosa. Jangan itu yang didengar-dengar. Fokus sendiri sama Tuhan. Gak bisa saudara laba-laba ya bahasa Indonesia. Nah, dia udah bisa laba-laba, aku belum. Tuhan, aku bahasa Indonesia sajalah. Silakan. Haleluya.
Ku sembah Kau Tuhan, ku muliakan Engkau. Haleluya. Haleluya. Fokus sama Tuhan. Menyembah Tuhan, muliakan Tuhan, besarkan Tuhan. Sampai mana tadi? Oh, Ruth. Gak rarat. Ruth, saudaraku, istilahnya zaman sekarang ini pemulung ini. Amin. Pemulung, tukang bototnya ini. Meleles-leles kan, yang bekas-bekas. Ya. Tapi ada yang memperhatikan. Kalau manusia pun memperhatikan yang seperti ini, apalagilah Tuhan. Ini pemulung ini, akhirnya Ruth ini jadi istri si Boas. Jadi istri orang kaya. Jadi istri tokeh. Tidak ada yang mustahil sama Tuhan. Saudara bisa jadi manajer. Gak ada yang mustahil. Saudara bisa jadi orang kaya. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Saudara jadi pegawai negeri. Gak ada yang mustahil. Tapi apakah kita perhatikan dari penjabaran kita dari awal tadi, saudaraku? Hormatkah kita sama Tuhan? Haleluya. Bayangkan dari tukang botot jadi istri orang kaya, orang tajir, konglomerat. Itulah berkat anak soleh. Jadi ada berkat kita, amin. Ada cara khusus Tuhan buat, perbedaan. Gak kedengaran lagi si Orpa, gak kedengaran. Gak ada kabarnya lagi si Orpa. Tapi Ruth. Terus saudaraku ceritanya sambung menyambung yang sangat memberkati. Sangat menguatkan. Ruth tidak membiarkan dirinya berpangku tangan, melainkan tetap harus bekerja berjeri lelah. Namun di balik semuanya itu Tuhan menggunakan berbagai pihak dan sarana untuk menolong dan mempermudah berkat-berkat Ruth. Jadi mari kita sadarilah kasih dan kemurahannya kepada kita. Ada perbedaan bagi orang yang memiliki komitmen yang luar biasa kepada Tuhan dengan orang yang tidak punya komitmen. Haleluya. Keluaran 8 ayat 22 sampai dengan 23. Jangan cepat ya, satu lembar lagi. Mari sama-sama, 2, 3, ya. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan berbangsamu. Besok ada tanda mujizat ini akan terjadi. Beda. Tanah Goshen itu beda. Itu umatku tinggal di sana. Orang percaya. Umat pilihan Tuhan ada di sana. Walaupun itu termasuk masih di Mesir. Tapi secuil Goshen itu dibedakan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang kekasih. Tuhan bedakan. Tidak ada pikat. Maksudnya apa lalat pikat ini? Tidak ada pemakan berkat, pencuri berkat. Tidak ada kebangkrutan. Tidak ada sakit penyakit. Di Goshen, saudaraku. Haleluya. Tuhan bedakan. Jadi kalau kita menghargakan Tuhan, di negeri perantauan ini pun kita sendirian ataupun tidak dipandang orang, kita diterkecualikan Tuhan, bisa mampu diangkat Tuhan. Amin.
Nah, jadi saudaraku, dia katakan kepada bangsa Israel, umat kesayangannya sendiri, yang pada waktu itu tinggal di Gosen, yang termasuk wilayah Mesir, itulah tidak menimpa sedikit pun ke atas mereka. Sedikit pun tidak. Jadi perlu kita perhatikan introspeksi diri kita. Terakhir ya. Perlu kita sadari, saudaraku, mana yang harus kita robah? Mana yang harus kita tinggalkan? Pilihan ada pada kita. Di dunia ini, ada dua, siang, malam. Berkat, kutuk. Ikut Tuhan atau tidak ikut Tuhan. Laki-laki atau perempuan, gak ada di tengah-tengah. Amin. Amin. Saya lihat di TV ya. TV atau di mana itu? Kamu jenis kelamin apa katanya? Di tengah-tengah, Pak. Terkejut. Gak ada di tengah-tengah. Kau pilih laki-laki atau perempuan? Ya kan, kita kan Pak orang yang yang balance katanya. Ya, gak ada, di sini gak ada. Di sini hanya ada laki-laki atau perempuan. Kau jenis kelamin apa? Di tengah-tengah, Pak. Mau ditampar ya. Pergi ke sana. Saudaraku yang kasih. Hidup ini pilihan kita. Jadi jangan sesali hidup yang kita terima sekarang. Itu kerja dari beberapa tahun yang lalu. Amin. Kemana kita beberapa tahun yang lalu? Biasa-biasa kah ikut Tuhan? Amin. Kok sekarang nuntutnya? Haleluya. Kalaulah andai kata saya tidak bertobat kelas 2 STM beberapa tahun yang lalu. Dan melayani Tuhan kurus kering. Sekarang aja jadi gemuk ini. Kayak kertasnya saya dulu. Kalaulah tidak dari dahulu, saudaraku, kesungguh-sungguhan itu dikerjakan. Saya nggak bisa gemuk begini. Secara badani lah dulu saya katakan. Kalau secara rohani kan, saudara nggak sanksi lagi. Amin. Haleluya. Kenapa nuntutnya sekarang? Tuhan nggak baik. Tuhan nggak peduli kepada aku. Kalau dia peduli, kenapa aku dibiarkan aku begini? Kemana ini selama ini beberapa tahun ini kemana? Sungguh-sungguh ikut Tuhan atau enggak? Atau menghina Tuhan terus? Mengeluh terus, itu kan menghina Tuhan itu. Bersungut-sungut terus, itu menghina Tuhan. Haleluya. Nah, jadi saudara yang kekasih. Oleh sebab itu, di tengah segala situasi kondisi, apapun yang kita alami, entah yang baik atau yang sedang dalam masalah yang menyesakkan, marilah kita tetap setia kepada Tuhan. Percayai Tuhan. Tetap beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan. Setia ikut Tuhan. Mari kita bangun.